Sejarah Tiongkok kuno, sebuah tapestri waktu yang luas dan juga kompleks, mempersembahkan salah satu periode paling dinamis dan penuh dengan gejolak dalam masa perjalanannya. Periode tersebut adalah periode negara-negara berperang, yakni sebuah periode yang berjalan pada rentang sekitar tahun 475 sebelum Masehi hingga tahun 221 sebelum Masehi. Periode ini bukan sekedar babak transisi, melainkan sebuah era transformatif yang mengukir ulang peta politik, sosial, dan juga intelektual Tiongkok kuno. Periode ini juga adalah masa ketika gagasan-gagasan besar lahir, teknologi berkembang pesat, dan pondasi untuk persatuan kekaisaran diletakkan. Periode ini tidak diawali dengan letusan tiba-tiba, melainkan tumbuh dari keruntuhan sistem feodal dinasti Zhou Barat. Seiring dengan melemahnya otoritas pusat Zhou Barat, penguasa-penguasa daerah yang sebelumnya tunduk mulai menegaskan kemerdekaan mereka masing-masing, dan lantas mulai mengubah sistem vasal menjadi negara-negara otonom yang bersaing satu dengan yang lainnya. Dari fragmentasi kekuasaan ini, muncullah 7 negara besar, yakni negara Qin, negara Chu, negara Qi, negara Yan, negara Han, negara Wei, dan juga negara Shao, yang menjadi aktor utama dalam drama perebutan hegemoni. Persaingan antara negara-negara ini jauh melampaui sekedar wilayah biasa, di mana persaingan ini adalah perjuangan eksistensial, di mana setiap negara berupaya untuk memperluas kekuasaannya masing-masing, mengamankan sumber daya, dan juga membangun dominasi di atas negara lainnya. Untuk mencapai tujuan ini, mereka mereformasi sistem pemerintahan, mengadopsi inovasi militer, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari setiap masing-masing negaranya. Pertanian pun dikembangkan untuk mendukung populasi yang semakin besar dan tentara yang lebih banyak. Hal ini juga didukung dengan pembangunan irigasi skala besar, penemuan alat-alat pertanian besi, dan juga peningkatan metode penanaman yang menjadi kunci dalam upaya meningkatkan produksi pangan. Militer pada periode ini pun mengalami serangkaian revolusi yang cukup signifikan. Peralatan perang mereka menjadi lebih canggih, seperti penggunaan busur silang atau crossbow, dan juga kereta perang atau chariot yang akhirnya menjadi standar baru peperangan di periode ini. Penggunaan taktik militer pun berkembang dan mulai beralih dari pertempuran kereta yang bersifat seremonial menjadi perang infanteri massal yang melibatkan ribuan, bahkan puluhan ribuan, bahkan ratusan ribu prajurit. Konsep wajib militer pun mulai diterapkan yang memungkinkan negara-negara untuk memobilisasi pasukannya dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benteng-benteng pertahanan pun turut dibangun di sepanjang perbatasan dan lantas menjadi saksi bisu dari ketegangan dan juga konflik yang tak berkesudahan. Di balik hiruk-pikuk pertempuran, periode negara berperang juga merupakan masa keemasan bagi pemikiran filosofis Tiongkok. Berbagai mazhab pemikiran yang dikenal sebagai 100 aliran pemikiran bermunculan dan menawarkan solusi atas kekacauan dan juga visi untuk tatanan masyarakat yang jauh lebih ideal. Mazhab-mazhab pemikiran ini antara lain adalah Konfusianisme dengan penekanannya pada etika, moralitas, dan juga tatanan sosial. Taoisme dengan filosofi keselarasan dengan alam dan juga non-intervensi. Legalisme yang menganjurkan hukum yang ketat dan juga negara yang kuat, serta Mohisme yang mempromosikan cinta universal dan juga kesederhanaan. Pandangan filosofis tersebut hanyalah beberapa dari aliran-aliran yang paling berpengaruh pada periode genting ini. Para filsuf ini sering bepergian dari satu istana ke istana lainnya, serta menawarkan nasihat kepada para penguasa yang mencari strategi untuk bertahan hidup dan juga berhasil di tengah lanskap politik yang sedang bergejolak. Pemikiran-pemikiran ini tidak hanya membentuk arah sejarah Tiongkok selanjutnya, akan tetapi juga menjadi pondasi bagi nilai-nilai budaya dan juga sosial yang masih relevan hingga masa kini. Periode negara-negara berperang dengan segala intrik, politik, inovasi militer, dan juga ledakan intelektualnya adalah sebuah tungku tempat di mana bangsa Tiongkok ditempa. Periode ini juga adalah era yang penuh dengan ambisi, pengkhianatan, dan juga perjuangan tiada henti, namun juga masa di mana identitas nasional Tiongkok mulai terbentuk. Setiap negara berlomba-lomba untuk menjadi yang terkuat, tanpa menyadari bahwa kompetisi sengit mereka pada akhirnya akan mengarah pada penyatuan di bawah satu panji negara. Konflik yang berlarut-larut inilah yang pada akhirnya mendorong kebutuhan akan kesatuan yang kuat, serta membuka jalan bagi munculnya kekaisaran pertama di Tiongkok, yakni Kekaisaran Qin atau dinasti Qin di bawah Kaisar Qin Shi Huangdi yang agung. Periode negara-negara berperang yang membentang dari sekitar tahun 475 sebelum Masehi hingga tahun 221 sebelum Masehi adalah salah satu era paling krusial dan juga bergejolak dalam sejarah Tiongkok kuno. Meskipun namanya menyeratkan konflik dan juga kekacauan, periode ini juga merupakan masa transformasi mendalam yang membentuk dasar bagi persatuan kekaisaran Tiongkok kuno.
Untuk memahami mengapa Tiongkok terjerumus ke dalam konflik berkepanjangan ini, kita perlu menelusuri latar belakang sejarah yang kompleks dan dimulai dari masa kemegahan zaman dinasti Zhou dan juga keruntuhannya yang bertahap. Sejarah Tiongkok sebelum periode negara-negara berperang didominasi oleh dinasti Zhou yang didirikan pada sekitar abad ke-11 sebelum Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Shang. Dinasti Zhou pada awalnya adalah sebuah kekuatan yang kuat dan juga terpusat di mana mereka memperkenalkan konsep mandat langit atau Tianming, yaitu sebuah legitimasi ilahi bagi kekuasaan penguasa. Menurut teori ini, surga memberikan mandat kepada seorang penguasa yang saleh dan juga adil untuk memerintah Tiongkok kuno. Jika penguasa menjadi tiran atau tidak kompeten, mandat tersebut dapat dicabut dan surga akan mengizinkan orang lain untuk menggulingkannya. Konsep ini sendiri menjadi dasar ideologi politik Tiongkok kuno selama ribuan tahun lamanya. Untuk mengelola wilayah kekuasaan mereka yang begitu luas, para Raja Zhou mengembangkan sistem feodal yang sangat unik. Berbeda dengan sistem feodalisme Eropa yang didasarkan pada ikatan tanah dan juga kesetiaan militer, sistem Zhou lebih berakar pada ikatan kekerabatan atau zongfa dan juga serangkaian ritual. Raja Zhou yang dianggap sebagai putra langit menganugerahkan tanah dan gelar kepada para anggota keluarga terdekat, kerabat jauh, dan juga sekutu militer yang sangat berjasa bagi mereka. Para penerima anugerah ini yang dikenal sebagai bangsawan feodal atau Zhuo mendirikan negara bawahan atau guo mereka sendiri-sendiri. Setiap negara bawahan diwajibkan untuk memberikan upeti kepada Raja Zhou, menyediakan pasukan saat dibutuhkan oleh raja, serta mematuhi ritual dan juga norma yang telah ditetapkan oleh Istana Zhou. Sebagai imbalannya, para bangsawan feodal memiliki otonomi yang signifikan dalam mengelola wilayah mereka sendiri. Mereka mendirikan kota-kota berbenteng, membangun militer mereka masing-masing, serta menetapkan sistem administrasi lokal mereka sendiri. Hubungan antara Raja Zhou dan juga bangsawan feodal adalah bersifat hierarkis, namun juga didasarkan pada rasa saling menghormati dan juga ketaatan pada norma-norma ritual. Beberapa abad pertama yang dikenal sebagai dinasti Zhou Barat menyaksikan bagaimana sistem ini berfungsi dengan relatif stabil dan membawa kemakmuran dan juga masa perdamaian. Namun sistem ini justru mengarah pada kemunduran dan juga keruntuhan dinasti Zhou sendiri, di mana titik balik pertama dalam kemunduran dinasti Zhou terjadi pada tahun 771 sebelum Masehi. Serangan gabungan dari suku-suku barbar di barat yang sering diidentifikasi sebagai suku Quanrong dan juga bangsawan-bangsawan feodal yang tidak puas menyebabkan jatuhnya ibu kota Zhou di wilayah Haojing. Raja You dari Zhou pun akhirnya terbunuh dan dinasti tersebut terpaksa memindahkan ibu kotanya ke timur, ke wilayah Luoyi yang kelak menjadi Luoyang. Peristiwa ini pun menandai berakhirnya dinasti Zhou Barat dan dimulainya periode dinasti Zhou Timur yang terjadi pada sekitar tahun 771 sebelum Masehi hingga tahun 256 sebelum Masehi. Perpindahan ibu kota ini bukan hanya perubahan nama geografis saja, melainkan juga simbol dari melemahnya otoritas Raja-Raja Zhou. Raja-Raja Zhou Timur secara efektif kehilangan kendali atas sebagian besar wilayah mereka, dan meskipun mereka masih menganggap gelar Putra Langit dan dianggap sebagai pemimpin spiritual dan juga ritual Tiongkok, akan tetapi kekuatan politik mereka dan juga militer mereka sangat terbatas. Mereka hanya menjadi boneka modengan di tengah para bangsawan-bangsawan feodal yang tumbuh semakin kuat. Periode yang mengikuti jatuhnya Zhou Barat dikenal sebagai periode musim semi dan juga musim gugur dan yang terjadi dari tahun 771 sebelum Masehi hingga tahun 476 sebelum Masehi. Nama ini sendiri diambil dari judul kronik kuno, yakni catatan musim semi dan juga musim gugur dari negara Lu. Periode ini adalah era di mana benih-benih konflik yang akan meledak di periode negara-negara berperang mulai ditaburkan. Pada periode ini, sistem feodal peninggalan dinasti Zhou masih terasa, akan tetapi esensinya telah lama terkikis. Para bangsawan feodal yang sebelumnya adalah vasal yang setia pada Kaisar Zhou, kini bertindak sebagai penguasa negara-negara yang berdaulat secara de facto. Jumlah negara-negara kecil pun sangat banyak pada awalnya dan diperkirakan mencapai ratusan jumlahnya. Namun melalui serangkaian penaklukan, aneksasi, dan juga aliansi, jumlah ini secara bertahap menyusut dengan sangat drastis. Negara-negara yang lebih kuat pun mulai menelan negara-negara yang lebih lemah, di mana beberapa negara kuat tersebut antara lain adalah negara Jin, negara Qi, negara Chu, negara Qin, negara Song, negara Lu, negara Sheng, dan juga negara Yan. Kesemua negara kuat ini muncul sebagai kekuatan dominan dan memiliki wilayah yang sangat luas, populasi yang besar, serta militer yang sangat kuat. Dengan melemahnya Raja Zhou, tidak ada lagi otoritas sentral yang mampu menjaga ketertiban kekaisaran, dan oleh karenanya muncullah konsep hegemon.
Hegemon adalah seorang penguasa negara yang meskipun secara nominal menghormati para raja Zhou, namun secara de facto memimpin aliansi bangsawan feodal dan menjaga stabilitas dan juga seringkali melalui kekuatan militer. Ada beberapa hegemon yang terkenal selama periode ini, seperti Adipati Huan dari Qi dan juga Adipati Wen dari wilayah Jin. Perebutan status hegemon pun memicu banyak konflik dan juga serangkaian intrik politik. Meskipun masih ada upaya untuk mematuhi norma-norma perang yang lebih tua, misalnya pertempuran yang seringkali melibatkan kereta perang yang bersifat secara seremonial, namun tak menutup kemungkinan eskalasi kekejaman dan juga strategi yang lebih brutal digunakan dalam serangkaian pertempuran. Negara-negara yang lebih besar pun mulai secara terang-terangan mencaplok negara-negara tetangganya yang kecil. Untuk bersaing dalam lingkungan yang semakin kompetitif, banyak negara mulai melakukan reformasi internal. Hal ini termasuk diantaranya adalah peningkatan pertanian, perkembangan perdagangan dan juga urbanisasi, reorganisasi militer, serta pergeseran kekuatan sosial. Peristiwa paling signifikan yang menjadi jembatan antara periode musim semi dan juga musim gugur ke periode negara-negara berperang adalah perpecahan negara Jin yang terjadi pada tahun 453 sebelum Masehi. Negara Jin sendiri merupakan salah satu negara terkuat dan paling dominan di periode musim semi dan juga musim gugur. Namun kekuatan di dalam Jin terpecah di antara 4 keluarga bangsawan besar, yakni Zi, Han, Shao, dan juga Wei. Melalui serangkaian intrik dan juga konflik berdarah, keluarga Zi yang pada awalnya paling kuat dihancurkan oleh aliansi keluarga Han, keluarga Zhao, serta keluarga Wei yang pada akhirnya ketiga keluarga yang tersisa tersebut secara de facto membagi wilayah Jin menjadi 3 negara independen. Pada sekitar tahun 403 sebelum Masehi, Raja Shao secara formal mengakui wilayah Han, wilayah Zhao, dan juga wilayah Wei sebagai negara-negara otonom yang setara dengan negara-negara besar lainnya. Peristiwa ini seringkali dianggap sebagai awal resmi dari dimulainya periode negara-negara berperang karena secara efektif menghilangkan salah satu kekuatan penyeimbang terbesar dan membuka jalan bagi kompetensi yang lebih brutal dan juga tanpa henti. Dengan pecahnya Jin menjadi 3 bagian, jumlah negara dominan pun berkurang menjadi 7, dan yang paling kuat yakni Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Wei, dan juga Shao. 7 negara ini yang dikenal sebagai 7 negara-negara berperang menjadi pusat dari drama perebutan kekuasaan yang sangat intens. Latar belakang ini menunjukkan bahwa periode negara-negara berperang bukanlah sebuah insiden terisolasi, melainkan kulminasi dari proses panjang disintegrasi politik, persaingan kekuasaan, dan juga evolusi sosial ekonomi yang dimulai berabad-abad sebelumnya dengan melemahnya dinasti Zhou. Perpecahan Jin menjadi 3 negara adalah pemicu yang mengubah persaingan hegemoni menjadi perang total, di mana hanya satu negara yang dapat bertahan, dan juga berhasil menyatukan seluruh Tiongkok di bawah namanya. Dari sekian banyak entitas politik yang ada di awal masa periode ini, hanya 7 yang berhasil bertahan dan juga menjadi kekuatan utama. Dikenal sebagai 7 negara berperang yang masing-masing negara ini memiliki karakteristik yang unik, kekuatan yang kuat, kelemahan, dan juga peran dalam membentuk takdir Tiongkok di masa depan. Negara pertama dari 7 negara yang berperang adalah negara Qin. Negara Qin adalah negara yang paling barat dari 7 negara-negara berperang dan pada akhirnya menjadi pemersatu Tiongkok. Meskipun pada awalnya dianggap sebagai bangsa semi-barbar oleh negara-negara di dataran tengah, negara Qin memiliki beberapa keunggulan strategis yang sangat krusial. Negara Qin terletak di lembah Sungai Wei, dikelilingi oleh pegunungan dan juga ngarai alami yang berfungsi sebagai benteng pertahanan. Hal ini pun memberikannya posisi yang aman dari serangan dan basis yang kuat untuk ekspansi. Contohnya adalah Celah Hangu, yakni sebuah celah strategis yang menjadi gerbang timur Qin yang sulit sekali untuk ditembus. Kunci kebangkitan negara Qin adalah adopsi filosofi legalisme secara penuh, terutama di bawah bimbingan Menteri Sangyang pada sekitar abad keempat sebelum Masehi. Reformasi Sangyang sangat radikal dan juga komprehensif, di antaranya adalah menghapuskan sistem feodal yang longgar dan juga menggantikannya dengan sistem birokrasi yang efisien dan juga terpusat. Pejabat-pejabat negara diangkat berdasarkan tingkat prestasi dan juga kepintaran, bukan melalui garis keturunan semata. Revolusi Sangyang juga menerapkan hukum yang sangat keras dan juga seragam untuk semua lapisan masyarakat dengan hukuman berat untuk para pelanggar. Hal ini pun menciptakan tatanan sosial yang disiplin dan juga kepatuhan absolut terhadap negara. Selain itu, negara Qin juga menghargai prajuritnya berdasarkan prestasi di medan perang, bukan status kebangsawaan masing-masing individu. Hal ini pun mendorong keberanian dan juga kesetiaan di kalangan para tentara-tentaranya. Revolusi Sangyang juga mendorong petani untuk membuka lahan baru serta meningkatkan produksi pertanian
demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pajak tanah pun dipungut secara langsung dari petani, bukan melalui bangsawan, dan hal ini pun meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Di kemudian hari, negara Qin juga akan menstandarkan timbangan, ukuran, mata uang, dan bahkan lebar poros roda. Didorong oleh sistem meristokrasi dan juga falsafah legalisme, tentara Qin menjadi kekuatan tempur yang paling ditakuti. Mereka dikenal karena kedisiplinan, kebrutalan, dan juga efisiensi dalam medan pertempuran. Strategi mereka seringkali melibatkan perang atrisi atau penghancuran musuh secara bertahap dan juga pengepungan kota yang kejam. Para penguasa negara Qin, khususnya Raja Yincheng, memiliki visi yang jelas untuk menyatukan seluruh Tiongkok dan akhirnya mereka secara sistematis dapat menaklukkan negara-negara tetangganya satu persatu. Negara kedua pada periode negara berperang adalah negara Chu. Negara Chu adalah negara terbesar dan berada di wilayah paling selatan dari 7 negara berperang, dengan wilayah yang luas dan membentang di lembah sungai Yangtze. Negara Chu memiliki budaya yang berbeda dari negara-negara di dataran tengah, di mana mereka memiliki tradisi dan juga praktik spiritual mereka sendiri. Mereka juga sering kali dianggap sebagai bangsa barbar oleh negara-negara Zhou lainnya, namun mereka juga menyerap banyak aspek budaya dari Zhou. Luasnya wilayah negara Chu memberikan sumber daya alam yang melimpah, termasuk diantaranya adalah hasil hutan, mineral, dan juga lahan pertanian yang sangat subur. Hal ini pun memungkinkan mereka untuk mendukung populasi yang besar dan juga memiliki aset militer yang sangat kuat. Militer negara Chu, meskipun terkadang kurang disiplin dibandingkan negara Qin, namun dikenal sebagai militer yang sangat besar dan juga memiliki tradisi penggunaan kereta perang serta pasukan infanteri yang sangat besar. Mereka dikenal karena taktik adaptif dan juga kemampuan bertempur di berbagai medan peperangan. Selama periode musim semi dan juga musim gugur, negara Chu adalah salah satu negara pertama yang secara terbuka menentang hegemoni dari Zhou dan juga memperluas wilayahnya ke wilayah utara yang pada akhirnya membenturkan Chu dengan negara Jin dan juga negara Qi. Meskipun begitu, negara Chu seringkali dilanda intrik internal di antara faksi-faksi bangsawan dan juga keluarga kerajaan. Hal ini pun melemahkan kohesi politik dan juga menghambat kemampuan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi penuh mereka. Ibu kota mereka terletak di wilayah Ying dan seringkali menjadi sasaran serangan negara-negara lainnya. Negara Chu seringkali bersekutu dengan negara-negara yang lebih kecil di selatan dan juga kadang-kadang dengan negara Qi dan juga negara Wei untuk melawan negara Qin. Negara ketiga dalam periode negara berperang adalah negara Qi. Negara Qi terletak di semenanjung timur atau sekarang wilayah Shandong yang merupakan salah satu negara paling awal yang makmur dan juga berpengaruh, di mana negara ini memiliki ekonomi yang sangat maju yang didukung oleh kekayaan sumber daya laut dan juga produksi tekstilnya. Hal ini memberikannya basis finansial yang sangat kuat untuk mendukung kegiatan militer dan juga ambisi politik. Negara Qi dikenal sebagai pusat pemikiran filosofis dan juga kebudayaan, terutama di ibu kotanya, yakni Linzi. Akademi Jixia misalnya, merupakan sebuah lembaga pendidikan dan penelitian yang sanggup menarik para pemikir dan juga berbagai aliran, termasuk diantaranya adalah Konfusianisme dan juga legalisme, yang pada akhirnya menjadikannya sebagai pusat intelektual terkemuka di wilayah Tiongkok kuno. Militer negara Qi adalah salah satu yang paling awal berorganisasi secara profesional dengan pasukan infanteri yang terlatih dan seringkali menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan dari wilayah timur. Negara Qi seringkali menjadi pelopor dalam reformasi administratif dan juga ekonomi, misalnya saja dalam pengaturan monopoli garam dan juga besi yang dilakukan oleh negaranya. Di akhir periode negara-negara berperang, negara Qi menjadi salah satu saingan utama negara Qin bersama dengan negara Chu. Mereka sering bersekutu untuk menyeimbangkan kekuatan negara Qin, meskipun aliansi ini sering rapuh dan sering bubar di tengah jalan. Meskipun kuat, posisi geografis negara Qi yang relatif terbuka membuatnya rentan terhadap serangan dari darat, terutama dari negara Yan dan juga negara Wei, dan juga serangan dari wilayah laut. Negara selanjutnya adalah negara Yan. Negara Yan adalah negara paling utara dari 7 negara-negara berperang dan berlokasi di sekitar Beijing modern ini. Lokasinya yang terpencil di wilayah utara dan dekat dengan suku-suku nomaden memberikan Yan isolasi wilayah yang sangat efektif, namun juga membuatnya agak tertinggal dalam inovasi jika dibandingkan dengan negara-negara di dataran tengah. Negara Yan sering berurusan dengan ancaman dari suku-suku nomaden di wilayah utara yang membentuk karakter militer mereka. Kekuatan negara Yan seringkali berfluktuasi. Meskipun kadang-kadang mereka mampu melancarkan kampanye militer yang sukses seperti serangan terhadap negara Qi, mereka umumnya dianggap lebih lemah jika dibandingkan dengan negara Qin, negara Chu, dan juga negara Qi. Ambisi Yan lebih sering berpusat pada pertahanan wilayah mereka sendiri, meskipun sesekali memperluas wilayah mereka ke arah timur laut ataupun selatan, daripada ambisi menyatukan Tiongkok.
Negara selanjutnya adalah negara Han. Negara Han adalah salah satu pecahan dari negara Jin. Negara ini terletak di dataran tengah yang strategis, di mana Han adalah negara yang kecil dan memiliki lokasi yang sentral. Meskipun lokasinya yang sentral memberinya keuntungan dalam perdagangan dan juga interaksi budaya, namun hal itu juga membuatnya sangat rentan terhadap serangan dari semua sisi oleh negara-negara yang lebih besar seperti negara Qin, Wei, dan juga Chu. Han juga dikenal sebagai produsen senjata besi yang sangat baik, terutama pedang dan juga busur silang atau crossbow. Hal ini ditunjang oleh kemampuan mereka dalam menguasai metalurgi canggih pada masanya. Jika dibandingkan dengan 5 negara lainnya, negara Han adalah yang terkecil dalam hal wilayah dan juga populasi yang membatasi kemampuan mereka untuk mempertahankan diri dalam jangka panjang. Karena lokasinya, Han seringkali menjadi medan pertempuran utama dan target pertama ekspansi negara Qin ke wilayah timur. Para strategis negara Qin seringkali berpendapat bahwa Han adalah gigi dan juga bibir dari Qin yang menyiratkan bahwa jika Han jatuh, maka negara-negara lainnya akan segera menyusul kejatuhannya. Meskipun tidak secara penuh mengadopsi legalisme seperti negara Qin, negara Han juga dikenal karena perhatiannya pada hukum dan juga administrasi yang terorganisir. Selanjutnya adalah negara Wei. Negara Wei adalah salah satu pecahan dari negara Qin lainnya dan terletak di antara negara Han dan juga negara Shao. Negara Wei adalah negara yang sangat kuat di awal periode negara-negara berperang. Di bawah kepemimpinan penguasa seperti Marquis Wen dan juga King Hui, negara Wei menjadi negara pertama yang melakukan reformasi legalisme secara signifikan meskipun belum sekomprehensif negara Qin, yang membuatnya menjadi kekuatan dominan di awal periode negara berperang. Mereka mencapai beberapa kemenangan militer besar. Hal ini ditunjang oleh serangkaian reformasi militer seperti penggunaan infanteri yang sangat terlatih dan juga penggunaan busur silang secara massal. Seperti negara Han, negara Wei juga terletak di dataran tengah yang membuatnya rentan terhadap serangan dari berbagai arah. Hal ini seringkali memaksanya untuk berperang di berbagai front sekaligus yang sangat merugikan bagi negara Wei. Meskipun kuat di awal, negara Wei mengalami serangkaian kekalahan yang menghancurkan di tangan negara Qi seperti pada pertempuran Guiling dan juga pertempuran Mailing, dan kemudian menelan kekalahan telak dari negara Qin. Hal ini pun menyebabkan kemunduran bertahap yang sangat fatal yang disebabkan oleh serangkaian kebijakan yang tidak konsisten dan juga serangkaian intrik internal yang berkontribusi pada penurunannya. Negara terakhir dari 7 negara berperang adalah negara Shao. Negara Shao adalah negara yang terakhir dari pecahan negara Jin dan terletak di wilayah utara dan berbatasan langsung dengan negara Yan dan juga negara Qin. Negara Shao terkenal karena reformasi militernya yang dilakukan oleh Raja Wuling dari Shao. Ia mendorong adopsi pakaian berkuda gaya nomaden dan pelatihan pasukan kavaleri, di mana hal ini adalah perubahan radikal dari tradisi Tiongkok yang lama yang sebagian besar mengandalkan kereta perang. Reformasi ini sendiri memungkinkan Shao untuk bersaing secara efektif dengan suku-suku nomaden di utara dan juga menjadikan kekuatan militer yang tangguh. Seperti negara Yan, negara Shao juga seringkali menghadapi ancaman dari suku-suku nomaden di utara yang memaksa militer mereka untuk melakukan serangkaian inovasi. Negara Shao adalah salah satu penantang terakhir dan paling tangguh bagi negara Qin. Seperti pada pertempuran Changping yang terkenal, di mana tentara Shao dihancurkan oleh negara Qin dan menjadi titik balik krusial yang secara efektif memecah kekuatan terakhir yang mampu menahan negara Qin. Negara Shao memiliki basis pertanian yang kuat dan juga militer yang efisien, terutama setelah reformasi kavaleri. Lokasinya yang berdekatan dengan negara Qin membuatnya menjadi target utama agresi Qin setelah negara Wei dan juga negara Han yang telah berhasil dilumpuhkan. Interaksi antara 7 negara-negara berperang ini adalah inti dari periode yang kacau namun transformatif. Mereka tidak hanya bertarung satu sama lain di medan peperangan, akan tetapi juga bersaing dalam reformasi politik, ekonomi, dan juga militer, dan setiap negara memiliki ambisi untuk bertahan hidup dan jika mungkin untuk menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu nama. Periode negara berperang adalah era konflik tiada henti di Tiongkok kuno, di mana 7 negara besar, yakni negara Qin, Chu, Qi, Yan, Han, Wei, dan juga Shao saling berebut dominasi. Sifat peperangan mengalami perubahan drastis selama masa periode ini, yakni dari pertempuran kereta yang bersifat seremonial di era sebelumnya, dan kini beralih ke pengenalan wajib militer dan juga reformasi administratif yang memungkinkan negara-negara mengerahkan pasukan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seringkali total pasukan yang terlibat dalam periode ini terhitung puluhan, bahkan ratusan ribu prajurit banyaknya. Contohnya adalah pertempuran Changping, di mana negara Qin dan juga negara Zhao mengerahkan pasukan yang mencapai jutaan orang jumlahnya. Perubahan juga terjadi pada penggunaan senjata besi yang lebih kuat dan juga murah yang menjadi umum. Busur silang atau crossbow menjadi senjata jarak jauh yang mematikan yang mampu menembus baju besi dan juga mengubah taktik pertempuran.
munculnya ahli-ahli strategi militer seperti Sun Bin, cucu dari tokoh legendaris Sun Tzu, dan juga Wu Xi yang menekankan pentingnya strategi logistik, penipuan, dan manuver daripada hanya kekuatan frontal saja. Pembangunan benteng-benteng serta kota-kota berbenteng juga berkembang pesat menjadi semakin canggih yang mendorong pengembangan teknik pengepungan dan juga mesin perang seperti ketapel dan menara pengepungan. Perang pun menjadi lebih brutal dengan pembantaian massal terhadap tawanan dan warga sipil. Tujuannya adalah menghancurkan kemampuan musuh untuk berperang, bukan hanya mengalahkannya di medan peperangan. Pada awal periode negara-negara berperang, negara Wei adalah negara yang paling dominan berkat reformasi awal di bawah Marquis Wen dan juga King Hui, serta militer mereka yang terkenal, yakni Wei Wuxi atau prajurit Wu dari Wei. Namun dominasi Wei tidak bertahan lama, karena negara Wei mencoba menyerang negara Han dalam pertempuran Guiling yang memicu intervensi langsung dari negara Qi. Jenderal negara Qi, yakni Sun Bin, menggunakan strategi yang terkenal yakni mengepung negara Wei untuk menyelamatkan Shao, di mana dia memancing pasukan Wei untuk menyerang pasukan Shao lalu menyerang ibu kota Wei yang kini tanpa pertahanan. Pasukan Wei pun terpaksa kembali, kelelahan, dan akhirnya dikalahkan telak di pertempuran Guiling. Hal ini pun menandai kemunduran signifikan pertama bagi negara Wei dan kebangkitan negara Qi sebagai kekuatan militer baru. Setahun kemudian, negara Wei kembali menyerang negara Han dan negara Qi sekali lagi datang untuk membantu. Sun Bin kembali menggunakan taktik penipuan yang membuat pasukan Wei percaya bahwa pasukan negara Qi melarikan diri sehingga mereka mengejar dengan sembrono. Pasukan Wei yang jatuh ke dalam jebakan akhirnya dihancurkan pada pertempuran Mailing. Jenderal Wei, yakni Pang Juan, bunuh diri akibat kekalahan ini, dan kekalahan ini pun secara efektif juga mengakhiri dominasi negara Wei dan menegaskan kekuatan negara Qi. Sementara negara Qi dan negara Chu saling bersaing di wilayah timur dan juga selatan, fokus utama perang bergeser ke wilayah barat, di mana negara Qin mulai bangkit sebagai kekuatan yang tak terhentikan. Reformasi legalisme yang didengungkan oleh Sang Yang mampu mengubah negara Qin secara radikal dan menjadikan negara ini sebagai mesin perang yang efisien. Reformasi ini sendiri berisi konsep kepemilikan tanah pribadi yang diperkenalkan, aristokrasi yang diberlakukan, sistem hukum ketat yang diterapkan, yang secara drastis meningkatkan produktivitas pertanian dan juga kekuatan militer Qin. Setelah kekalahan negara Wei di wilayah timur, negara Qin secara sistematis menyerang negara Wei. Pasukan negara Qin berhasil merebut wilayah Hexi pada pertempuran Hexi yang strategis dari wilayah Wei dan membuka jalan bagi ekspansi ke dataran tengah. Negara-negara lain pun segera mencoba untuk membantu aliansi vertikal yang melibatkan negara Chu, negara Qi, negara Han, negara Wei, negara Shao, dan juga negara Yan untuk melawan dominasi negara Qin. Atau juga menggunakan aliansi horizontal dengan negara Qin untuk melawan negara lainnya. Namun aliansi-aliansi ini seringkali hanya bersifat sementara dan mudah pecah akibat intrik dan juga kepentingan pribadi masing-masing negara. 3 negara yang berasal dari pecahan negara Jin, yakni negara Han, negara Wei, dan juga negara Shao, seringkali menjadi sasaran empuk bagi negara Qin karena lokasi sentral mereka yang sangat rentan. Mereka terlalu dekat dengan negara Qin dan terlalu terpecah untuk membentuk front persatuan yang sangat efektif. Sebagai 2 negara terbesar yang paling kuat, negara Qin dan juga negara Chu tak terhindarkan akan berbenturan dan konflik skala besar. Negara Qin bertekad untuk memperluas kekuasaannya ke wilayah timur dan juga selatan, sementara negara Chu dengan wilayahnya yang luas dan sumber daya melimpah adalah penghalang utama bagi ambisi negara Qin. Seorang ahli strategi negara Qin, yakni Shang Yi, yang terkenal karena taktik diplomasinya yang licik, seringkali dengan sengaja memecah belah aliansi antara negara Chu, negara Qi, atau negara Wu dengan negara lainnya melalui janji-janji palsu dan serangkaian provokasi. Hal ini sendiri sanggup melemahkan negara Chu secara signifikan, dan setelah melihat celah ini, pasukan negara Qin segera melancarkan serangkaian serangan besar-besaran terhadap negara Chu. Seorang jenderal Qin yang terkenal bernama Bai Qi memimpin kampanye militer yang menghancurkan terhadap negara Chu. Ia sendiri berhasil merebut ibu kota Chu, yakni Ying, pada sekitar tahun 278 sebelum Masehi dan membakar makam-makam leluhur negara Chu. Hal ini merupakan pukulan telak bagi negara Chu dan memaksa mereka untuk memindahkan ibu kota mereka lebih jauh ke wilayah timur. Meskipun negara Chu berhasil bertahan dan memindahkan kekuasaan mereka ke ibu kota yang baru, mereka tidak pernah sepenuhnya pulih dari kekalahan ini. Negara Chu akhirnya dapat dikalahkan sepenuhnya pada pertempuran di hutan. Pertempuran ini adalah salah satu pertempuran terakhir yang sangat menentukan, di mana pasukan negara Qin berada di bawah arahan Jenderal Wang Jian dan mengerahkan pasukan besar untuk menaklukkan negara Chu sepenuhnya. Setelah beberapa kampanye yang melelahkan, Wang Jian berhasil memusnahkan pasukan Chu dan membunuh komandan terakhir mereka, yakni Xiang Yan, dan menandai akhir kemerdekaan negara Chu. Meskipun negara Qin telah membuat kemajuan signifikan pada berbagai front,
Namun negara Shao justru muncul sebagai penghalang terakhir yang paling kuat di wilayah utara. Pertempuran antara negara Qin dan juga negara Shao di Changping adalah salah satu pertempuran paling brutal dan menentukan dalam sejarah Tiongkok kuno. Perang di antara negara Qin dan juga negara Shao ditelah belakangi oleh perebutan wilayah Shangdang. Setelah melalui pertempuran yang sengit dan mengalami serangkaian kebuntuan, Shao menunjuk jenderal veteran mereka, yakni Lian Po, untuk memimpin pasukannya dan memilih menggunakan strategi pertahanan statis. Pasukan negara Qin di bawah penasihat militer Fan Sui menggunakan taktik penipuan dan juga menyebarkan desas-desus bahwa satu-satunya orang yang ditakuti oleh pasukan negara Qin adalah Xiao Kuo, seorang jenderal muda yang ambisius dan hanya menguasai teori perang, putra dari jenderal Xiao She yang sangat legendaris. Raja Xiao Sheng dari Xiao yang tidak sabar dengan taktik defensif Lian Po menggantikannya dengan Zhao Kuo. Jenderal Qin yakni Bai Qi yang terkenal kejam dan juga cerdik memanfaatkan kesombongan Zhao Kuo dan membiarkan Zhao Kuo untuk memimpin pasukannya jauh ke wilayah Qin, lalu memotong jalur suplai pasukan Shao dan mengepung seluruh pasukannya. Pasukan Shao yang terkepung tidak menerima suplai selama 46 hari lamanya dan terpaksa menyerah setelah percobaan melarikan diri yang gagal. Jenderal Bai Qi yang merasa khawatir pada pasukan Shao yang besar dan diperkirakan sebanyak 400.000 atau lebih akan memberontak jika dibiarkan hidup. Dan oleh karenanya, ia segera memerintahkan pembantaian massal pada 400.000 pasukan Shao dan hanya menyisakan sekitar 240 tentara muda yang diizinkan untuk kembali ke Shao untuk menyebarkan berita pembantaian tersebut. Pertempuran Changping secara efektif menghancurkan kekuatan militer Shao dan menghilangkan satu-satunya ancaman serius yang tersisa bagi dominasi negara Qin. Hal ini pun membuka jalan bagi penyatuan Tiongkok oleh negara Qin di bawah Yin Cheng. Setelah kemenangan di Changping, Qin melanjutkan ekspansi mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Satu persatu, pasukan negara Qin berhasil menaklukkan negara-negara yang tersisa. Negara Han yang sudah sangat lemah dan sering menjadi target serangan negara Qin adalah yang pertama jatuh pada sekitar tahun 230 sebelum Masehi. Meskipun pasukan negara Shao telah dihancurkan di wilayah Changping, mereka masih berusaha untuk pulih. Namun negara Qin melancarkan serangan akhir dan menaklukkan Shao sepenuhnya pada sekitar tahun 228 sebelum Masehi. Selanjutnya pasukan negara Qin mengepung ibu kota negara Wei, yakni Daliang, dan mengalihkan aliran Sungai Kuning untuk membanjiri kota. Hal ini pun memaksa negara Wei untuk menyerah kepada negara Qin pada sekitar tahun 225 sebelum Masehi. Setelah serangkaian kampanye besar dan sulit dan dipimpin oleh Wang Jian, negara Chu juga pada akhirnya berhasil ditaklukkan pada sekitar tahun 223 sebelum Masehi. Selanjutnya, setelah upaya pembunuhan Raja Yin Cheng oleh Jing Ke dari negara Yan yang berakhir dengan kegagalan, negara Qin melancarkan serangan balasan yang menghancurkan dan berhasil menaklukkan negara Yan pada sekitar tahun 222 sebelum Masehi. Dan yang terakhir adalah jatuhnya negara Qi pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi. Meskipun mereka telah mempertahankan netralitas untuk sebagian besar periode, mereka tidak punya pilihan selain menyerah di hadapan pasukan Qin yang tak terhentikan. Raja negara Qi yang naif percaya pada janji negara Qin untuk tidak menyerangnya dan akhirnya menyerah tanpa perlawanan berarti. Periode negara-negara berperang berakhir dengan penyatuan Tiongkok di bawah dinasti Qin pada sekitar tahun 221 sebelum Masehi dengan Raja Yin Cheng yang mendeklarasikan dirinya sendiri sebagai Qin Shi Huang atau kaisar pertama dari Qin. Konflik berkepanjangan ini, meskipun brutal, pada akhirnya memaksa Tiongkok untuk bersatu di bawah satu kekuasaan terpusat dan mengakhiri berabad-abad fragmentasi politik. Struktur birokrasi, sistem hukum, dan juga ideologi dikembangkan oleh negara Qin yang terinspirasi dari legalisme dan menjadi model bagi kekaisaran-kekaisaran Tiongkok berikutnya selama lebih dari 2 milenium lamanya. Meskipun ada perang, periode ini juga menyaksikan kemajuan luar biasa dalam bidang metalurgi, teknik militer, pertanian, dan pemikiran filosofis yang dikenal sebagai periode 100 aliran pemikiran yang semuanya berkontribusi pada pondasi peradaban Tiongkok di masa yang akan datang. Kisah-kisah keberanian, intrik politik, pengkhianatan, dan juga serangkaian strategi dari periode negara-negara berperang tetap menjadi bagian integral dari memori kolektif bangsa Tiongkok, serta menjadi sumber inspirasi bagi sastra, drama, dan film hingga hari ini. Perang antara 7 negara besar bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat secara militer, akan tetapi juga siapa yang lebih inovatif dalam pemerintahannya, lebih cerdik dalam diplomasinya, dan lebih berani dalam reformasinya. Pada akhirnya, negara Qin memenangkan perlombaan ini tidak hanya melalui kekuatan senjata saja, akan tetapi juga melalui adaptasi dan juga penerapan prinsip-prinsip yang keras, namun efektif untuk mencapai tujuan penyatuan. Akhir periode negara-negara berperang adalah babak berdarah, namun penting yang mengakhiri fragmentasi dan melahirkan konsep Tiongkok sebagai entitas politik dan juga budaya yang bersatu. Periode ini adalah puncak dari evolusi politik, militer, dan juga filosofis
yang membentuk dasar peradaban Tiongkok selama ribuan tahun berikutnya.